Tahukah Anda, ada satu amalan ringan yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat subuh kurang dari 5 menit. Namun keutamaannya mampu menjadi sebab terbukanya pintu rezeki, memudahkan segala urusan, terkabulnya segala doa dan hajat kita, bahkan menjadi wasilah diampuni segala dosa-dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Inilah zikir yang diwariskan para ulama dan menjadi sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayangnya, masih sedikit di antara kita yang benar-benar mengamalkannya di waktu subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah memberi kita kesempatan untuk terus memperbaiki diri dan terus berjuang di tengah kehidupan yang penuh ujian. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan mulia sepanjang masa. Sahabatku, kita hidup di zaman yang serba cepat, tetapi justru banyak di antara kita merasa sempit rezekinya, gelisah hatinya, dan doanya seolah tidak terkabul. Padahal, solusi dari semua kegelisahan itu sudah diajarkan oleh Nabi kita yang mulia, hanya saja sering luput dari perhatian kita. Maka, sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, sempatkan menulis sholawat di kolom komentar. Semoga dengan tulisan sholawat tersebut menjadi sebab kita meraih syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Sertakan menuliskan doa dan harapan terbaik Anda di kolom komentar. Siapa tahu, ada banyak saudara kita yang ikut mengaminkan. Dan semoga doa itu cepat terkabul. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat doa sapar yang dirahmati Allah, zikir ini adalah amalan yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi kebiasaan para sahabat setiap selesai sholat. Caranya sangat sederhana, tetapi nilainya di sisi Allah begitu besar. Setelah selesai salam sholat subuh, lalu baca zikir Subhanallah sebanyak 33 kali, sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah atas segala kesempurnaan dan kebesarannya. Kemudian lanjut baca Alhamdulillah sebanyak 33 kali, sebagai ungkapan syukur kita atas nikmat yang tidak pernah berhenti mengalir. Lalu dilanjutkan membaca Allahu Akbar sebanyak 33 kali, untuk menegaskan bahwa tidak ada yang lebih besar, lebih kuasa, dan lebih layak kita serahkan urusan kecuali Allah. Agar genap menjadi 100, ditutup dengan membaca La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kita baca sekali sebagai bentuk tauhid dan pengakuan bahwa segala kekuasaan dan segala pujian hanya milik Allah. Dan banyak ulama menganjurkan untuk membaca ayat kursi setelah sholat, karena ayat ini adalah penjaga, pelindung, dan sumber ketenangan bagi hati. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga, kecuali kematian." Sahabatku, zikir setelah sholat subuh bukan hanya rangkaian bacaan biasa, tetapi sebuah pintu besar menuju keberkahan hidup. Para ulama menyebutkan beberapa keutamaan jika seseorang istiqomah mengamalkannya. Keutamaan yang pertama, diampuni dosanya meski sebanyak buih di lautan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, siapa yang membaca zikir ini akan diampuni dosanya meski sebanyak buih di lautan. Zikir ini menghapus dosa-dosa, membersihkan hati yang gelisah, menenangkan jiwa yang letih oleh urusan dunia. Jika jiwa bersih dari dosa, maka keberkahan akan mudah masuk. Keutamaan yang kedua, rezeki dilapangkan dan diberkahi. Zikir subuh adalah kunci pembuka rezeki. Para ulama mengatakan, barang siapa memulai harinya dengan mengingat Allah, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya. Ketika hati dekat kepada Allah, langkah kita lebih tepat, pikiran lebih jernih, dan usaha terasa lebih berkah. Namun, tentu kita faham kaidah syariat. Rezeki bukan hanya dari zikir, tetapi juga harus ditempuh dengan usaha yang sungguh-sungguh, bekerja keras,
dan tawakal. Karena itu, jangan berhenti di zikir saja, sertakan usaha terbaik Anda. Keutamaan yang ketiga, doa cepat terkabul. Setelah subuh adalah waktu yang diberkahi. Hati yang baru selesai sholat lalu berzikir akan lebih lembut dan lebih dekat kepada Allah. Dan doa yang keluar dari hati yang tulus akan mudah dikabulkan. Inilah waktu terbaik untuk mendoakan anak kita, memohon kemudahan melunasi hutang, meminta ketenangan rumah tangga, hingga memohon keberkahan usaha. Keutamaan yang keempat, hati tenang dan tidak gelisah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Zikir menjaga diri dari rasa was-was, mengurangi stres dan menjernihkan pikiran. Karena itulah, para ulama tidak pernah meninggalkan zikir ini, baik pagi ataupun petang. Keutamaan yang kelima, dimudahkan segala urusan. Zikir membuat waktu menjadi lebih berkah. Allah mudahkan langkah hidup dan segala urusan yang kita hadapi akan terasa lebih ringan dalam menjalaninya. Dan apa yang terlihat sulit menjadi lebih mudah atas izin Allah. Dengan semua keutamaan ini, sungguh rugi jika kita melewatkannya. Sahabatku, mari kita ingat kembali, zikir setelah sholat subuh ini dapat menghapus dosa meski sebanyak buih di lautan, melapangkan rizki, memudahkan segala urusan, menenangkan hati, serta menjadi wasilah terkabulnya doa dan hajat kita. Karena itu, mulai besok pagi, cobalah untuk merutinkannya. Tidak membutuhkan waktu lama, hanya kurang dari 5 menit saja. Namun insya Allah, dampaknya besar bagi hidup kita sepanjang hari. Sebelum kita akhiri pembahasan ini, mari kita tutup dengan doa bersama. Ya Allah, ampunilah dosa serta kelalaian kami. Lapangkanlah rizki kami dari jalan-jalan yang halal dan penuh keberkahan. Sehatkanlah jasmani dan rohani kami, kuatkan langkah kami, dan tenangkan hati kami dari segala kegelisahan. Ya Allah, mudahkan setiap urusan kami, limpahkan kebaikan kepada keluarga kami, dan jadikan rumah kami dipenuhi rahmat-Mu. Kabulkan doa-doa terbaik kami. Amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.